Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi-materi yang sudah kita pelajari bersama dari audio, dan kita akan belajar mungkin lebih intensif ke video, dan insya Allah kita akan mengulang sebagian materi, juga akan memulai dari awal. Jadi kalau dalam TCM itu selalu memperhatikan kondisi, memperhatikan masalah penampilan. Jadi TCM itu kondisinya bagaimana di dalam sebuah organ, dalam sebuah masalah, dalam patogen, itu melihat dari penampilan, termasuk dalam diagnosa lidah. Jadi di dalam diagnosa lidah itu akan melihat penampilan yang berhubungan dengan lidah. Kemudian di dalam lidah ini akan dipetakan sesuai dengan kondisinya dan disesuaikan dengan organ, sehingga tercipta apa yang namanya peta lidah. Ini itu. Jadi dari diagnosa lidah itu penampilan lidahnya bagaimana? Penampilan lidah itu ditentukan dari kondisi peta lidahnya atau topografi lidahnya. Jadi tercipta apa? Korespondensi antara mikro dengan makro. Mikro ini dilihat dari peta lidah. Makronya itu adalah kondisi organ dalam kita. Pada diagnosa-diagnosa yang lain, misalnya diagnosa wajah, kemudian diagnosa kuku, atau yang lainnya, itu semua itu yang dilihat adalah peta kondisi mikro yang menunjukkan kondisi makro. Kalau kita pelajari semua secara urut ataupun dikesinambungkan, akan ketemu hal-hal yang seperti ini. Jadi kita mau belajar untuk mendiagnosa lidah, otomatis kita harus bisa melihat penampilan lidah. Penampilan lidah ini akan memberikan kita jenis-jenis patogen, jenis penyakit, jenis gangguan, dan yang lainnya itu disesuaikan dengan topografi lidahnya. Topografi lidah ini menunjukkan organnya. Jadi tercipta hubungan antara mikro dengan makrokosmos, mikrokosmos dan makrokosmos. Ini yang kita pahami. Jadi hal yang kecil di dalam tubuh kita akan menunjukkan sesuatu yang besar dalam tubuh kita. Dan kita akan memulainya. Dalam topografi masalah diagnosa lidah itu ada beberapa macam topografi. Jadi kalau kita melihat sebagaimana denyut nadi, itu kan dibagi menjadi 3 tempat, tiga bagian. Di dalam lidah itu juga sama, menjadi 3 bagian. Kalau gambarnya seperti ini, jadi terbagi menjadi apa? Ini menjadi
upper. Kemudian menjadi middle. Kemudian bagian belakang adalah lower. Jadi pada rangkaian upper itu bagian depan menuju ke tengah, ini bagian tengah menuju ke belakang, dan ini ada bagian belakang. Dan kalau di TCM ini itu dikuasai oleh jantung. Ini ada organ jantung sama paru. Anggap aja ini seperti ini. Kalau di upper bener itu bagian depan itu ada paru-paru, ada jantung, ada paru-paru. Kemudian untuk area tengah itu ada lambung, ada limpa, ada hati, dan ada empedu. Kemudian di bagian belakang ada ginjal, kandung kemih, termasuk reproduksi, usus kecil dan usus besar. Jadi pembagiannya itu sama. Sebagaimana dalam tubuh kita itu ada bagian atas, yang kemudian bagian tengah dan bagian bawah. Semua dibagi menjadi 3. Dan banyak hal yang bisa terbagi menjadi 3 di beberapa diagnosa yang lain. Jadi kita akan membahas masalah topografi ini. Ini secara topografi yang pertama. Nanti ada beberapa kondisi topografi yang berbeda di dalam diagnosa lidah. Kemudian untuk topografi yang kedua, untuk pembagian lidah yang kedua, itu dengan pembagian yaitu di sini itu heart, jantung. Nanti kita singkat aja ya, HT gitu. Heart. Kemudian di area sini itu paru-paru, lung, LU. Kemudian di bagian tengah itu ada stomach sama spleen, lambung sama limpa. Kemudian di area yang pinggir, jadi ini ada liver sama empedu. Ini juga liver sama empedu. Nah, di bagian belakang ini ada ginjal. Sama apa? Sama usus. LI, SI. Jadi ini pembagian topografi yang kedua. Jadi ada jantung, ya hampir sama lah pembagiannya seperti tadi. Cuma kalau tadi itu yang tengah itu masih kumpul, yang ini sudah terpisahkan. Ini masih kumpul, yaitu antara yang belakang ginjal, usus besar dan usus kecil itu areanya jadi satu blok ini. Kemudian untuk liver sama kandung empedu itu ada di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian untuk limpa dan lambung itu ada di sisi tengah. Itu topografi yang kedua. Kemudian ada bentuk topografi yang lain dalam lidah, yaitu seperti ini.
di depan itu ada jantung, belakangnya itu ada paru-paru, samping kiri itu ada liver, sampingnya itu ada lambung, sampingnya lagi itu tengah kanan itu ada limpa, pinggir kanan itu adalah kantung empedu. Kemudian di belakangnya itu ada usus besar, usus kecil, kandung kemih, dan di belakang sendiri ada ginjal dan mingmen. Ini kita bisa belajar berbagai macam topografi yang ada di banyak kitab, yang buku-buku referensi yang ada di dalam pengobatan TCM. Jadi kita harus mengenal hal yang seperti ini untuk uji perbandingan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian nanti kita akan tampilkan satu lagi masalah topografi yang mungkin akan bisa kita pakai, dan itu yang saya pakai untuk referensi dalam diagnosa selanjutnya. Kemudian topografi terakhir yang nanti kita pakai untuk acuan, yang di ujung itu ada jantung, kemudian tengahnya itu paru-paru, samping kiri itu adalah liver, samping kanan adalah kantung empedu, belakangnya empedu itu ada usus kecil, tengah itu ada bladder, paling belakang itu ada ginjal, yang sebelah kanan ada usus besar. Kita memasukkan untuk lambung dengan limpa. Sesungguhnya kalau dalam masalah ini itu acuannya itu tengah itu merupakan miliknya lambung, tepinya atau sekelilingnya itu merupakan dari korespondensi dari limpa. Mungkin kurang jelas seperti ini. Jadi tengahnya itu lambung, kemudian sekelilingnya tengah. Jadi sekelilingnya ini, misalnya ini ada lambungnya, ini lambung, sekelilingnya itu adalah limpa. Jadi tengah-tengah pas itu miliknya lambung, sekelilingnya miliknya limpa. Jadi ini korespondensi dari topografi lidah yang nanti menjadi acuan kita. Semoga ini sebagai awalnya. Kita akan memasuki nanti tentang aspek dari diagnosa lidah untuk materi-materi yang akan datang.